Selamat pagi saudara semua. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari yang baru, berkat yang baru dan pemeliharaan Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar boleh menjadi penuntun langkah kaki kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan. Pekerjaan kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Yesus. Ke dalam pimpinan Roh Kudus kami serahkan hati dan pikiran kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan lihat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23. Saya bacakan untuk saudara semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita akan mempelajari buah roh yang ke-6. Sebenarnya satu buah cita rasa yang ke-6, yaitu kebaikan. Apa itu kebaikan? Saya bagi menjadi 3 bagian. Kebaikan yang pertama adalah yaitu memiliki keunggulan moral, dalam arti tidak memiliki kejahatan di dalamnya. Tidak ada kebusukan, tidak ada pikiran jahat. Dan hal ini diekspresikan, dilakukan lewat perbuatan baik atau kebaikan terhadap orang lain. Itu kebaikan yang pertama. Dan kebaikan ini menguntungkan orang lain, karena tidak ada maksud jahat, tetapi menguntungkan orang lain. Yang kedua, kebaikan adalah buah roh dan buah terang. Buah roh dalam ayat yang kita baca tadi, Galatia 5 ayat 22, dan buah terang di dalam Galatia 5 ayat yang ke-9. Jadi kebaikan ini hanya ditemukan dalam kehidupan orang percaya dan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan seseorang dan pekerjaan firman dalam hidupnya. Pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan firman tidak ditemukan di luar daripada yang telah saya sebutkan. Ada amal saleh yang dapat membawa, tidak. Saudara, kebaikan ini hanya ada dalam firman dan Roh Kudus. Dan mereka yang melakukannya harus tunduk kepada kehendak firman dan Roh Kudus dan kuasa ilahi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kebaikan ini, kata kebaikan hanya ditemukan 4 kali di dalam perjanjian baru. Yang ketiga, kata kebaikan ternyata bukan hanya melakukan sesuatu yang baik atau berbicara tentang kasih atau murah hati atau seperti apa. Tetapi kata kebaikan di sini bisa dan mungkin untuk menegur dan mendisiplinkan orang lain. Kebaikan yang dilakukan mungkin dan bisa menegur dan mendisiplinkan orang lain. Berbeda dengan kemurahan, bahwa kemurahan itu membantu orang lain, tetapi kata kebaikan bisa untuk mendisiplinkan. Dan dasar dari kebaikan juga memang dari kemurahan. Satu hal yang beda tipis tetapi ada perbedaannya, saudara. Salah satu contoh mendisiplinkan adalah ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah dan dia lihat di situ ada banyak sekali orang yang berjual beli. Apa yang Yesus lakukan? Dia ambil cemeti, cambuk, lalu dia nunggang balikan meja-meja penukar uang. Dia membersihkan bait Allah dari tempat-tempat orang yang berjualan. Kenapa? Karena bait Allah itu bukan untuk orang berdagang berjual beli, tetapi bait Allah adalah sarana untuk orang bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Allah, dan melakukan ritual agama yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi Tuhan membersihkan hal-hal yang tidak berkenan. Nah, kata membersihkan ini dilakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak hanya menguntungkan, tetapi membuat sesuatu yang baik walaupun itu terasa sakit. Mendisiplinkan orang bagi orang itu terasa sakit, tetapi itu bertujuan untuk sesuatu yang baik. Dan saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi.
Pada suatu hari ada seseorang datang ke rumah seorang lelaki, yaitu tukang cat, dan dia minta orang tersebut untuk mengecat perahu yang dimilikinya. Maka tukang cat itu menyetujuinya, dan kemudian dia mengerjakan kapal tersebut. Dia mengecat sesuai dengan permintaan dari pemilik. Ketika dia mengecat, dia menemukan ada sebuah lubang yang bocor. Di perahu itu ada bocor, lubang. Lalu apa yang dia lakukan? Saya akan memperbaikinya. Maka diperbaikilah lubang kecil itu dengan peralatan yang dia miliki. Kemudian dia cat lagi sampai semua selesai. Ketika selesai, dia hubungi sang pemilik. Lalu pemilik datang melihat hasil kerjanya, puas, dan dia memberikan upahnya. Maka kembalilah mereka ke rumah mereka masing-masing. Entah berapa lama kemudian, maka sang tukang cat mendapat telepon dari sang pemilik kapal. Dan dikatakan pemilik kapal ingin bertemu. Sesuai dengan kesepakatan, dicarilah satu waktu yang sama dan tempat yang telah dipersepakati. Ketika menerima telepon, sang tukang cat berpikir, kenapa ditelepon? Apakah hasil kinerja saya kurang baik sehingga orang ini mau bertemu lagi? Akhirnya waktunya dan tempatnya mereka datang. Ketika berjumpa, saudara, pemilik kapal ini mengeluarkan sebuah kertas lalu menyerahkan kepada sang tukang cat. Ketika tukang cat melihat kertas itu dengan perasaan bertanya-tanya, ternyata kertas itu adalah sebuah cek yang jumlahnya melebihi upahnya. Lalu dia bertanya, untuk apa Pak cat ini? Sang pemilik kapal berkata, ini upah menambal lubang. Loh, ini terlalu besar. Maka sang tukang cat mencoba mengembalikannya. Tetapi pemilik kapal tetap menolak dan dia bercerita tentang cerita ini. Ketika saya selesai mengecat kapal itu, saya memang sudah tahu ada lubang kecil. Saya pikir nanti saya akan perbaiki. Saya pergi kerja, tetapi kemudian ketika saya pulang, saya mengetahui kapal saya nggak ada di rumah. Lalu saya coba tanya kenapa nggak ada di rumah. Rupanya anak-anak saya pergi memancing, lalu menaiki kapal tersebut. Ketika saya mendengar hal tersebut, saya menjadi khawatir karena saya tahu ada lubang dalam kapal tersebut. Apa yang akan terjadi? Dalam kekhawatiran saya, tidak lama saya lihat kapal anak-anak saya tumpangi kembali pulang ke rumah. Dan saya lega. Dan saya coba cek lubang tersebut, ternyata lubang itu telah tertutup dengan baik. Dan itu dilakukan oleh Anda. Jadi, cek ini untuk sesuatu yang kecil yang Anda pikir itu mah tidak apa-apa, cuma lubang kecil. Tetapi hal itu menyelamatkan anak-anak saya. Saudara, terkadang kita pikir kebaikan itu hanya sesuatu yang berlalu begitu saja. Tidak, Pastor. Kebaikan itu terkadang dapat menyelamatkan dan mengubah seseorang. Apalagi kalau kebaikan yang Bapak Saudara lakukan dapat membawa orang lain untuk mengenal kasih Tuhan lewat kebaikan yang Bapak Saudara lakukan. Selamat beraktivitas, jadikan hari ini hari yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman. Tuhan, Roh Kudus, ke dalam pimpinan-Mu kami serahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh berbuah-buah untuk hormat kemuliaan Tuhan, dan kebaikan itu adalah salah satu cita rasa buah yang kami hasilkan. Berkati hari ini, berkati aktivitas kami, jadikan berhasil, dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih
bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Di hadapan tahta ku